Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan saja. Semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, selain dari kesehatan yang kita sangat butuhkan pada saat ini adalah ketenangan dan kedamaian dalam hati, pikiran dan roh kita. Karena dengan ketenangan kita bisa mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Tanpa ketenangan semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Kita membutuhkan ketenangan bukan hanya untuk mengerjakan segala urusan dan pekerjaan kita saja, tetapi juga yang terpenting supaya kita dapat berdoa. Kata kuasailah dirimu dan jadilah tenang memiliki makna ketenangan di dalam pikiran kita. Artinya memiliki pikiran yang sehat dan jernih, dan juga pengendalian diri. Dua hal ini diperlukan supaya kita dapat berdoa dengan baik, sehingga doa-doa kita berkuasa dan dijawab oleh Tuhan. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Tuhan adalah sumber ketenangan dan kedamaian sejahtera dalam hidup kita, saudara. Kita mungkin bisa berusaha untuk menenangkan diri kita, tetapi kita tidak akan pernah bisa mengalami ketenangan sejati, karena di luar Tuhan, semua itu adalah sia-sia. Ketenangan begitu berharga, itulah sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya kita dapat menerima ketenangan dan kedamaian dari Tuhan. Yang pertama adalah miliki buah roh. Saudara, damai sejahtera dan penguasaan diri adalah buah dari Roh Kudus. Artinya, kedua hal itu dikerjakan Roh Kudus di dalam kita. Roh Kuduslah yang menguasai diri kita sepenuhnya, sehingga pikiran, perasaan, dan hati kita menghasilkan ketenangan dan penguasaan diri. Jika ketenangan dan damai sejahtera dihasilkan oleh Roh Kudus, maka kita harus membuka diri untuk selalu hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menghasilkan buah dalam hidup kita. Namun hal itu bergantung kepada kita, saudara. Apakah kita mau membuka diri dan mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita? Selama hidup kita dipimpin oleh roh daging atau kedagingan, maka tidak ada ketenangan yang kita alami, melainkan kecemasan dan ketakutan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan kita alami apabila kita memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Karena dalam persekutuan secara pribadi, Roh Kudus akan memberikan ketajaman dan kepekaan secara rohani, supaya kita dapat mengerti dan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Yang kedua adalah miliki iman dan percaya.
Markus 4 ayat yang ke-39-40 menjelaskan pada waktu murid-muridnya ketakutan ketika badai datang, Tuhan Yesus pun bangun dari tidurnya dan menghardik angin dan berkata ke danau itu, "Diam dan tenanglah." Seketika itu juga angin itu reda dan danau itu menjadi tenang. Kemudian Tuhan Yesus menegur murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu takut dan tidak percaya? Di manakah kepercayaanmu?" Karena pada saat itu mereka sangat ketakutan. Untuk mengalami ketenangan kita juga membutuhkan iman, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi dengan kata lain, seseorang bisa mengalami ketenangan apabila dia selalu tinggal dalam firman Tuhan dalam hidupnya. Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, serta memperkatakannya agar iman kita bangkit di tengah-tengah badai yang kita hadapi. Percaya kepada Tuhan artinya menyerahkan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan yang memberikan kepada kita petunjuk, sehingga pada waktu kita melangkah, Tuhanlah yang akan bertindak atas hidup kita, supaya semua rancangannya yang penuh dengan damai, sejahtera, dan bukan kecelakaan itu digenapi dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah tinggallah dalam hadirat Tuhan. Musa dan bangsa Israel membutuhkan kehadiran Tuhan secara nyata yang akan memimpin mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka tidak akan pergi jika Tuhan tidak bersama mereka. Itu sebabnya Tuhan menyatakan bahwa dirinya sendirilah yang akan membimbing mereka dan memberikan ketenangan kepada mereka. Tuhan menunjukkan kehadirannya kepada bangsa Israel melalui tiang awan dan tiang api yang memimpin seluruh perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Setiap hari kita membutuhkan Tuhan dan hadirat-Nya, saudara. Tanpa kehadiran Tuhan, jangan pernah melangkah atau memulai sesuatu di dalam kehidupan kita. Tuhan harus berjalan bersama kita, supaya kita senantiasa berjalan dalam ketenangan dan damai sejahtera untuk menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, untuk itu mari mulai pagi hari ini senantiasalah hidup dipimpin Roh Kudus, miliki iman dan percaya kepada Tuhan, dan tinggallah selalu dalam hadirat Tuhan. Maka kita akan mengalami ketenangan dan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih dan bersyukur buat firman-Mu saat pagi ini. Pimpinlah kami Roh Kudus dalam hidup ini, dan kami membuka hati kami saat ini agar Engkau menguasai dan memimpin hidup kami, sehingga hidup kami dipenuhi damai sejahtera dan ketenangan. Ajar kami senantiasa percaya dan selalu menantikan hadirat Tuhan, sebab dalam hadirat-Mu ada keterangan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami, tuntun kami, bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami mau berjalan dalam segala jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Tuhan yang memberkati. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami hari ini. Berikan kami hati yang tenang, damai, dan dipenuhi sukacita. Dan kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan saat ini. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang menderita Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Yang berputus asa Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kota kami dan daerah kami tinggal, Tuhan memberkati. Negeri kami Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi ini. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.